Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15. Namun sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kembali kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga, melindungi kami, bahkan sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih napas kehidupan. Dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami, di dalam kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat, firman Tuhan kita renungkan pada pagi hari ini. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 15 yang berjudul perikop iblis dihukum dan hukuman yang terakhir. Saya akan baca ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita bertanya dalam hati, mengapa orang-orang di luar Tuhan seperti hidupnya mujur, tanpa masalah, meski mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam daging dan mengumbarkan nafsu. Sedangkan perjuangan kita setiap hari untuk hidup dalam kebenaran, menaburkan kebaikan, setia melayani Tuhan, rasa-rasanya tidak ada hasil alias sia-sia. Hal ini juga yang pernah dirasakan oleh pemazmur yang berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah, namun sepanjang hariku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat, sesungguhnya tidak ada kata sia-sia kita hidup dalam kebenaran, karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan juga sesama ada di bawah pengawasan Tuhan kita Yesus Kristus. Secara detail dicatat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Secara terperinci Tuhan mencatatnya dalam sebuah buku yang disebut dengan kitab kehidupan yang dicatat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 mengatakan juga, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakim menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bukan saja dicatat di dalam kitab kehidupan, namun segala perbuatan yang kita lakukan di bumi ini juga akan mendapatkan upah dan pahala yang setimpal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hendaklah kita selalu senantiasa menaburkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Selama kita masih hidup di dunia ini dan memiliki banyak kesempatan, janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu, jangan tunda-tunda waktu lagi sebelum semuanya terlambat dan nasi menjadi bubur. Karena itu, waktu terus berjalan, maju dan tidak pernah
memutar balik. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan.